jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, aku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, aku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sinari hati kami Tuhan, sinarilah hati ini Tuhan, di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Banyak peristiwa Tuhan yang menakutkan hati kami, menggelisahkan hati kami, yang mencemaskan hati ini Tuhan. Biar sinar Tuhan bercahaya dalam hati ini Tuhan.
menerangi kami, memberitahukan bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Di tengah dunia yang sudah jatuh ini, Roh Tuhan menaungi kami, Roh Tuhan melingkupi kami, sehingga sukacitamu tetap Tuhan di tengah gelora deru gelombang dunia yang menakutkan, supaya tidak menakutkan hidup kami Tuhan. Kami berani melangkah sebab Tuhan bersama-sama dengan kami, sebab Tuhan menyertai kami, sebab Tuhan ada dalam hidup kami. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sinari jalan kami Tuhan, sinari hidup kami dengan kemuliaan-Mu, dan kami selalu berjalan bersama-Mu Tuhan. Di tengah gelapnya dunia ini, tapi terang Tuhan bersinar dalam hidup kami, sehingga kami tidak melangkah dalam langkah yang salah. Di terang firman-Mu menyertai dan menaungi kami Tuhan, sehingga kami tidak berjalan dalam kegelapan. Terangi kami Tuhan dalam kegelisahan dan ketakutan hidup ini. Tuhan memberikan kami kekuatan, beri kami penghiburan, berikan kekuatan, kemampuan untuk kami terus melangkah Tuhan. Kami tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Kami memandang Engkau Tuhan, dan bukan pada sekeliling kami yang menakutkan ini. Kami pandang wajah Tuhan. Kami memandang wajah-Mu Bapa. Kami pandang wajah-Mu Tuhan. Kami percaya, kami melangkah di dalam deru gelombang laut dunia yang kacau, menakutkan. Ajari kami terus melangkah tanpa takut, karena Engkau berserta kami Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, bukan karena diri kami yang hebat, tetapi Tuhan yang hebat. Bukan kekuatan kami yang hebat, tapi karena Tuhan yang hebat yang ada dalam diri kami. Kami melangkah Tuhan. Kikirala Bapa, Bapa, jadilah Bapa. Kembali Bapa, kikirala Bapa, Gola Bapa, Kenapa Yesus, ku pandang wajah-Mu Bapa, ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu Bapa, jibatan kenapa. Biarlah sinar-Mu menerangi hati kami Tuhan, dan memulihkan kami, mengubah barukan kami. Yesus, Yesus, Yesus. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinar-Mu menerangiku,
ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sinari hati ini Tuhan, berdamai sejahtera dan sukacitamu menaungi kami Tuhan. Apapun terjadi Bapa dalam hidup kami anak-anak-Mu, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera selalu ada pada kami. Roh Kudus yang menopang kami di dalam kuasa nama Yesus. Makasih Bapa. Biarlah firman-Mu juga selalu meneguhkan kami. Firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab, isi hati Tuhan dan pesan Tuhan bagi kami selalu kami ingat. Jadi makanan rohani bagi kami yang menguatkan, meneguhkan kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berbicaralah kepada setiap kami dengan cara Tuhan. Dan biarlah setiap firman-Mu Engkau pakai Tuhan, berbicara di dalam hati kami, mengubah barukan kami Tuhan, beri sukacita bagi kami, memuaskan dahaga kami, memuaskan lapar rohani kami, sehingga kami puas di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kemarin janji saya untuk melanjutkan apa yang saya sampaikan mengenai gambar dan rupa Allah yang sudah rusak. Gambar dan rupa Allah yang sudah rusak dalam hidup kita, hidup Anda, hidup saya. Tetapi oleh kuasa Tuhan, Dia memampukan kita. Saudara, gambar dan rupa Allah yang rusak di dalam hidup kita sebagai manusia. Kerusakan itu merupakan kerusakan sikap batin yang dimiliki oleh setiap kita manusia, Anda dan saya. Sikap hati yang tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Kerusakan gambar dan rupa Allah merupakan kerusakan sikap batin manusia dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Dan Allah memakai sarana, yaitu semua peristiwa yang ada di sekitar kita untuk memulihkan rupa dan gambar Allah yang sudah rusak dalam diri kita. Tentu dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Kemarin ada 4 hal yang saya sampaikan mengenai kerusakan dalam diri manusia sebagai rupa dan gambar Allah. Yang pertama kemarin saya sampaikan, rupa dan gambar Allah dalam hal kreativitas untuk mencipta sesuatu yang sifatnya membangun. Dan ternyata kreativitas yang sifatnya membangun ini juga sudah rusak dalam diri manusia. Dan Tuhan ingin memulihkannya. Yang pertama,
yang terjadi adalah sesuatu yang buruk dalam berkreasi adalah adanya sakit hati satu dengan yang lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain, sehingga kreativitas yang dimilikinya bukan untuk membangun dan membuat kebaikan kepada kelompok atau orang lain, tapi justru untuk menghancurkannya. Jadi persoalannya adalah sikap hati yang penuh dendam kepada satu dengan yang lain, sehingga kreativitas yang dibuatnya justru menghancurkan orang lain. Dan Tuhan Yesus sudah mengalahkannya dengan cara mengasihi total tanpa syarat, menerima orang lain, kelompok lain sebagai saudara, sebagai teman, sebagai sesama manusia yang harus dikasihi. Dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia. Dia total mengasihi manusia yang lain, bahkan menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya bagi manusia, agar manusia diselamatkan, dan tetap mendoakan mereka sekalipun harus dianiaya, disakiti, sampai disalibkan, sampai pada kematiannya. Sehingga rantai dendam diputus di dalam kuasanya, dan iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan ketika Yesus rela memberikan nyawanya bagi orang yang membencinya, tidak melawan, tidak membalas seperti pekerjaan iblis yang sukanya melawan dan membalas. Yang mau berkreativitas bisa berkreativitas yang positif dan membangun dan tidak menghancurkan orang lain, karena satu dengan yang lain tetap saling mengasihi. Yang kedua, saudara, sikap kemampuan berkreativitas ini seringkali rusak karena memaksakan orang lain juga harus memiliki kreativitas yang sama. Padahal Tuhan memberikan masing-masing kita itu kemampuan berkreativitas yang berbeda-beda. Tidak mungkin satu dengan yang lain itu sama. Tapi seringkali kita memaksakan orang lain memiliki kemampuan seperti yang kita miliki. Jadi persoalan, terutama dalam keluarga, ketika mungkin istri atau anak atau suami memiliki kemampuan yang berbeda, lalu kita memaksakan harus sama, padahal tiap orang beda-beda. Ada yang memiliki kemampuan untuk hidup itu sangat disiplin dan sangat rapi, bersih. Tapi ada orang lain yang diberi kemampuan pas-pasan untuk mendisiplin diri, untuk punya kemampuan mengatur ini, menata ini, dan seterusnya. Lalu ketika suasananya dalam ruangan mungkin atau dalam rumah tidak seperti yang kita inginkan, lalu kita marah-marah kepada pasangan kita, kepada anak kita, karena kemampuannya berbeda. Kreativitas yang dipaksakan orang lain untuk bisa melakukannya, itu menjadikan sesuatu yang buruk terjadi. Kita nggak bisa paksakan orang, mungkin anak kita, memiliki kemampuan menggambar. Mungkin Anda punya kemampuan menggambar hebat, tapi anak Anda ternyata nggak bisa. Anda nggak bisa marah-marah, nggak boleh. Harus bisa, Bapak bisa, kamu harus bisa. Saudara, tiap kita bisa beda-beda, walaupun itu kemampuan orang tua, anak. Kadang yang sering memang kemampuan orang tua diwariskan ke anak, tapi tidak semuanya, sehingga bisa dipaksakan. Dan ini kreativitas yang menjadi rusak karena memaksakan orang lain harus sama. Ada orang yang
ekstrovert, ada yang introvert. Orangnya kemana-mana suka bergaul. Lalu mungkin pasangannya, istrinya atau anaknya disuruh kayak dia juga suka bergaul, padahal dia punya karakter dari sononya introvert. Yang sukanya mungkin dia menyendiri, sendirian di kamar, di rumah. Saudara, kadang kita memaksakan, kamu tolong keluar sana. Atau sebaliknya, kita punya bawaan menyendiri di rumah, pasangan kita sukanya keluar, lalu kita marah-marah. Orang sukanya dolan, orang sukanya keluyuran. Kemampuan karakter yang beda, tidak bisa dipaksakan. Yang ada adalah saling memahami, saling mengerti, sehingga saling ada pengertian satu dengan yang lain. Bapa, Anak, Roh Kudus, esa, tapi 3 pribadi, satu sama lain bekerja sama dengan sempurna. Dan Tuhan ingin kita pun seperti itu, berbeda-beda karyanya. Roh Kudus tidak datang ke dunia untuk rela mati. Yang rela mati Tuhan Yesus. Bapa di surga, berbeda karyanya dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, tapi satu kesatuan. Tuhan ingin kita ada dalam satu kesatuan, saling memahami, saling mengerti, sehingga kerjasama itu berjalan dengan baik. Saudara, berkreasi, masing-masing kita punya kemampuan sendiri-sendiri, tetapi harus menghargai sehingga tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Saudara, ini yang pertama ingin saya sampaikan. Berkreasi tapi tidak menghancurkan, membinasakan, membenci orang lain. Tapi apa yang dia punya disumbangkan kepada orang lain, sehingga orang lain bisa menikmati apa yang menjadi kreasi kita di tengah keluarga ataupun di tengah masyarakat. Yang kedua, saudara, kemarin saya sampaikan mengenai bahwa dalam diri manusia sebagai rupa dan gambar Allah itu memiliki kekekalan, dan Tuhan Yesus sudah mengerjakannya kalau ini. Karena dalam kekekalan itu hanya Allah yang sanggup melakukannya, kita nggak bisa. Dan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, seperti dalam Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tidak binasa kekal, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Tidak mengalami kematian kekal, tetapi memiliki hidup yang kekal. Kekekalan itu ada. Mati kekal bukan berarti musnah. Bukan, musnahnya adalah dalam kesadaran, tapi menderita luar biasa karena terpisah dengan Allah pencipta kita. Kalau Allah itu sumber dari segala yang baik, terang, maka kegelapan, kekal, itu adalah kengerian selama-lamanya. Tuhan Yesus menggambarkan seperti kertak gigi, geget, untung, ratap dan kertak gigi di sana. Kengerian kekal. Mati kekal itu bukan berarti musnah tanpa kesadaran, bukan. Tetap sadar, tetapi mengalami kengerian karena bersama-sama dengan kuasa kegelapan yang sifatnya menghancurkan dan destruktif, membinasakan, sesuatu yang mengerikan sekali. Tetapi ini sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus agar kita tidak mengalami situasi yang kekal, yang buruk itu. Dengan Yesus datang ke tengah-tengah dunia, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, mencurahkan darahnya,
bagi kita manusia. Dan yang mau percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal dan bukan kebinasaan kekal. Lalu yang ketiga, saudara, pemulihan keluarga. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai yang ke-33, di sana jelas sekali dikatakan bahwa gambaran Kristus sebagai Tuhan dan jemaat sebagai umatnya itu gambaran seperti suami dan istri. Suami seperti Tuhan Yesus yang menjaga, melindungi jemaatnya dan memberikan nyawanya bagi jemaatnya. Begitu juga suami memberikan hidupnya bagi istrinya, mengasihi dia, memahami dia, mengerti dia, cara pikirnya seperti apa, dengan penuh kesabaran, bagaimana menyenangkan hati istrinya. Dan buat istri dikatakan supaya tunduk kepada suami. Artinya, jika istri tahu bahwa suami itu memberikan segala-galanya bagi istrinya, tidak usah dipaksa, istri itu akan hormat. Tunduknya tunduk dalam konteks hormat kepada suami. Ini pemulihan keluarga. Dan Tuhan Yesus melakukannya, memberi teladan itu. Tuhan ingin itu terjadi. Demikian juga keteladanan orang tua kepada anak, seperti kasih sayang Bapa kepada anak-anaknya, yang memberikan hidupnya kepada manusia yang sudah berdosa, sehingga manusia menyembah dia, tidak dengan rasa takut, tapi menyembahnya takut dalam konteks hormat, menghargai akan segala karya Allah sebagai Bapa, sebagai orang tua yang telah memperjuangkan kehidupan anak-anaknya agar diselamatkan. Dan cara kerja Allah ini yang Tuhan mau taruh di dalam cara kerja setiap keluarga untuk memulihkannya. Dan yang keempat, saudara, bahwa kemarin saya sampaikan, kita diciptakan agar berkuasa atas binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, dan apa yang diciptakan Tuhan lainnya selain manusia. Artinya bahwa dalam kalimat lain, kita diciptakan oleh Tuhan mampu bertahan, tetap kokoh, tidak dikalahkan oleh keadaan di sekitar kita. Dengan kata lain, saudara, masalah dapat dihandle, dapat kita atasi karena kuasa nama Yesus. Bukannya kita dikalahkan oleh masalah yang membuat kita lalu putus asa, lalu depresi. Sekitar kita bisa kita tundukkan dengan hati yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Bukan kita kalah dengan keadaan di sekeliling kita yang membuat depresi dan takut. Dan Tuhan Yesus sudah mengalahkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita, sehingga dia berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi itu pencobaan biasa, tidak akan melebihi kekuatanmu, tidak melebihi kekuatan batinmu. Karena Tuhan bicara tentang batin, tentang apa yang ada di dalam diri kita. Karena rupa dan gambar Allah itu ada di dalam diri kita, karakter kita. Dan Tuhan ingin sikap hati, sikap batin itu yang diubahkan oleh Tuhan. Dan jika Tuhan menghendaki sikap batin yang diubahkan ini, jika Tuhan menghendakinya, bisa mengubah juga tubuh kita. Jika Tuhan menghendakinya,
Mungkin ada sakit. Sakitnya oleh karena depresi. Itu membuat kepala sakit dan lain-lain. Dengan hati yang penuh damai sejahtera, tubuh tiba-tiba bisa sehat kembali. Dan mungkin hal-hal lain jikalau Tuhan menghendakinya. Tapi paling tidak, dengan sukacita yang Tuhan beri dalam batin ini, kekurangan fisik apapun, kekurangan hal-hal duniawi apapun, tidak membuat kita hancur, tidak membuat kita depresi, tidak membuat kita patah semangat, tapi terus kita melangkah sampai kelak ketika kemah tubuh kita ini dibongkar oleh Tuhan. Hidup kita bersama-sama dengan Sang Pencipta yang menciptakan kita serupa dan segambar dengan dirinya sendiri. Itulah yang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan mau kita tinggal di dalamnya. Tuhan mau kita ada di dalamnya. Di dalam kekuatan kuasa-Nya, kata firman Tuhan. Sehingga kita mampu mengalahkan semua tipu muslihat kuasa kegelapan yang berusaha menghancurkan kita, berusaha memisahkan kita dari kasih Allah. Dengan kekuatan kuasa Allah dalam hidup kita, kita mampu mengalahkan kekuatan kuasa kegelapan. Karena seperti yang saya katakan kemarin dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dan perbuatan iblis yang sangat-sangat destruktif dan menghancurkan adalah memisahkan kita dari kasih Allah, yang ujungnya adalah membawa kebinasaan kekal bagi orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Tuhan ingin kita mendapatkan kemenangan. Kemenangan sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Kita diminta untuk menjaganya. Tuhan Yesus sudah memberi kita kemenangan atas semua peristiwa yang ada. Jadi milikilah persekutuan dengan Tuhan, supaya firman-Nya tetap tinggal dalam hati kita, tetap tinggal dalam hidup kita, dan kita tidak meninggalkan firman Tuhan. Iman kepadanya tetap ada, sehingga orang benar akan hidup oleh karena imannya, bukan karena situasi yang ada di sekelilingnya. Saudara, itulah yang Tuhan mau. Dan Tuhan ingin kita memiliki sikap hati yang diubahkan. Sikap hati yang seperti Tuhan mau. Rupa dan gambar Allah ada dalam diri kita. Hidup dalam damai, sukacita, damai, sejahtera, senantiasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Yesusku, buat anugerah yang kau beri bab hari ini. Tuhan, adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hati kami. Kami berjalan dalam terang Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman, penuh sukacita dan damai sejahtera di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Karena sekalipun hidup kami berkeping-keping karena sudah rusak citra Allah, tetapi demi nama Yesus, dalam nama Yesus, pelan-pelan tapi pasti Tuhan memperbaiki dan memulihkan kami, Tuhan, hidup kami, keluarga kami, dan keberadaan kami. Dan kesempurnaannya nanti adalah ketika kami bertemu muka dengan Engkau di surga. Kami percaya semua yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan, selama kami jalani di dunia ini, Tuhan izinkan terjadi bagi kebaikan kami, bagi kemuliaan Bapa di surga, supaya rupa dan gambar Allah kami miliki dan semakin sempurna. Keping-keping pecah hancurnya rupa dan gambar Allah itu sedikit demi sedikit terbentuk dalam hidup kami, seturut dengan kehendak-Mu, sampai sempurna dalam kemuliaan-Mu di surga kelak. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu termeterai di hati kami, menjadi kekuatan bagi kami. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.